Hai, apa kabar lor? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini aku mau coba review film yang agak sedikit berbeda dari biasanya. Mungkin menurutku sedikit lebih nyeleneh. Yap, kali ini tuh aku mau coba review film yang memang pada dasarnya adalah film bokep. Aku yakin hampir dari kalian semua pasti sudah tahu. Film ini tuh judulnya Flowing. Film ini menceritakan kisah seorang istri yang sama sekali tidak puas dengan kinerja suaminya saat mantap-mantap. Sampai akhirnya dia menemukan jalan untuk bisa benar-benar terbang. Ngerti aja kan maksudnya? Ya, tokoh utama dalam film ini adalah Ririko. Seorang istri yang taat pada suami namun dia tidak mendapatkan kepuasan yang hakiki. Suaminya memiliki kelainan saat akan berhubungan. Untuk bisa membuat kerisnya bangun, suaminya meminta Ririko untuk bermain layaknya ibu yang sedang menyusui anaknya. Sementara suaminya menjadi bayi yang minta disusuin. Dengan begitu, suaminya bisa mendapatkan keinginannya. Namun tidak bagi Ririko, karena permainan itu hanya untuk suaminya. Baru beberapa menit saja sudah mencrot duluan. Ririko kecewa, suaminya senang. Ririko tidak pernah mengungkapkan kekecewaan itu pada suaminya karena merasa tidak enak dan takut akan menyinggung perasaan suaminya. Oleh sebab itu juga, Ririko sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak. Saking nurutnya sama suami, dia hanya bisa pasrah dan terima-terima saja dengan keadaan. Hingga suatu hari, Ririko dan suaminya pergi ke kampung halaman suaminya karena dia dipindah tugaskan di sana. Ririko sangat suka dengan rumah peninggalan ibu dari suaminya yang telah lama meninggal. Ririko mengatakan kalau almarhumah sangat suka dengan kerapian. Semua barang-barang ada di sana tersusun dengan rapi meskipun sudah lama ditinggalkan. Meski sudah lama meninggal, suaminya merasa kalau ibunya masih ada di sana. Tampaknya suaminya Ririko ini adalah anak kesayangan dari ibunya. Di sana, Ririko dan suaminya tidak tinggal sendirian. Karena rumah itu lumayan besar, jadi mereka tinggal bersama kakak dari suaminya Ririko. Tapi sudah beberapa bulan ini dia tidak pernah muncul di sana karena kakak dari suaminya itu infonya tinggal bersama pacarnya. Jadi Ririko disuruh suaminya untuk membuang semua barang-barang milik kakaknya itu. Terlebih lagi suaminya dan kakaknya hubungannya tidak terlalu baik. Mereka juga jarang berkomunikasi beberapa tahun terakhir ini. Lalu tak lama setelah itu terlihat seorang pria tua berjalan di tengah turunnya hujan menggunakan payung. Tidak lain dia adalah kakak dari suaminya Ririko. Ternyata hari itu kebetulan dia pulang ke rumah yang di dalamnya ada Ririko dan suaminya. Karena tidak tahu, dia langsung masuk ke rumah yang tidak terkunci. Dia juga sama sekali tidak curiga. Sementara Ririko yang berada di atas sama suaminya merasa kalau ada seseorang yang masuk ke rumah. Mereka turun dan terkejut melihat saudara suaminya Ririko datang tanpa kabar. Namun sebaliknya, saudaranya suaminya Ririko malah santuy menanggapi mereka yang terlihat terkejut. Saking lamanya tidak pernah pulang ke rumah, saudaranya itu sampai kaget kalau ruangan dan isinya sudah banyak berubah. Suaminya Ririko tampaknya tidak suka dengan kedatangan saudaranya itu, karena dia tahu kalau saudaranya itu suka bikin ulah dan suka bawa cewek main di sana. Suaminya Ririko menyuruh saudaranya untuk tinggal di rumah pacarnya saja. Namun tampaknya saudaranya diusir dari sana. Makanya dia pulang ke rumah karena sudah tidak punya tujuan lagi. Ririko merasa sedih mendengar cerita saudara suaminya. Bahkan saudara suaminya minta izin sama Ririko untuk tinggal sementara di sana. Ririko yang tidak enak menolak akhirnya mengiyakan permintaan itu. Meskipun begitu, suaminya tetap saja tidak setuju. Padahal Ririko tidak menyadari kalau keputusan itu adalah awal dari perjalanan yang sesungguhnya untuk dirinya. Malam harinya saat mereka sedang asik makan bersama, Ririko dan suaminya mendengar kalau saudaranya itu membawa seorang wanita lain ke rumah. Sepertinya seorang wanita kantoran. Prediksi suaminya Ririko ternyata benar, kalau kakaknya itu masih saja tidak berubah. Lalu tak lama setelah itu mereka mendengar suara gemuruh dari kamar saudaranya yang tidak lain sedang cocok tanam. Ririko bertanya pada suaminya, apakah itu memang sudah jadi kebiasaan saudaranya? Suaminya mengatakan kalau kakaknya dari dulu memang terkenal playboy. Bahkan sudah setua ini dia masih saja meneruskan perjuangannya. Ririko bertanya hal itu mungkin ada ketakutan tersendiri. Mungkin saja dia takut kalau suatu saat nanti dia yang akan jadi mangsanya.
Suatu pagi saat Riko habis belanja, dia melihat saudara suaminya sedang asik membetulkan mainan yang rusak. Dia bilang kalau lagi iseng karena tidak ada pekerjaan. Semenjak ia pindah ke kota itu, dia belum bisa menemukan pekerjaan lagi. Lalu saudara suaminya itu mengatakan kalau pintu rumah mereka ada yang rusak. Awalnya Riko ingin memanggil tukang pintu, namun saudaranya bersedia membetulkan pintu tersebut tanpa biaya. Sepertinya dia merencanakan sesuatu. Dia bilang kalau dirinya bisa diandalkan, bahkan dia mengatakan kalau dirinya lebih handal dari suaminya Riko. Dia tahu kalau suaminya Riko memiliki kelainan karena saat itu suaminya Riko lahir saat ibunya berusia 40 tahun. Jadi mungkin saja ada risiko cacat. Mendengar itu, Riko jadi mulai mengerti mengapa suaminya tidak bisa diandalkan saat begituan. Dan di saat itu pula, saudara suaminya mulai menunjukkan sikap aslinya di depan Riko dengan tatapan yang penuh kesangean. Riko takut dan cepat-cepat naik ke atas. Dia juga merasa kalau sesuatu akan menimpa dirinya jika dia terus dekat saudara suaminya itu. Hingga suatu pagi, Riko dipanggil sama saudara suaminya untuk turun ke bawah. Dia bilang kalau pacarnya membawakan kue. Karena tidak habis, dia ingin memberikan kue itu pada Riko. Riko sudah berusaha menolak, namun tetap saja saudaranya memaksa jika tidak dia akan naik ke atas mengantarkan kue tersebut sendiri. Riko mengalah dan akan turun ke bawah mengambilnya. Sampai di sana dia melihat kamar saudara suaminya itu sangat berantakan. BH di mana-mana dan banyak mainan enak-enak juga di sana. Riko memintanya untuk merapikan kamarnya karena sangat tidak enak dilihat. Namun di sini saudaranya itu malah mengatakan hal-hal yang aneh. Dia mulai merayu Riko hingga membuat Riko jadi tidak nyaman. Udah gitu dia juga mengatakan kalau suaminya pasti tidak memberikan pelayanan yang terbaik untuknya. Sontak saja Riko malu dan terdiam. Riko yang mulai panik cepat-cepat mengambil kue tersebut dan naik ke atas. Sampai di sana saudaranya datang memberikan sebuah kue lagi yang tertinggal. Kali ini dia benar-benar serius. Riko terpojok dan saudara itu bersiap menjebol gawang. Peperangan tak terhindari dan akhirnya permantapan pun terjadi. Malam hari saat suaminya pulang, dia melihat Riko terbaring lemah di kamarnya. Namun Riko tidak jujur, dia mengatakan kalau ketiduran karena kecapean. Esoknya saat jemuran, Riko melihat saudara suaminya di bawah. Riko tampaknya menikmati pertandingan dengannya kemarin. Baru kali itu dia merasakan peperangan yang sebenarnya. Malahan Riko ingin mengulangi lagi, tapi malu bagaimana cara memintanya. Karena merasa bersalah pada suaminya, Riko membuatkan makanan kesukaannya. Dia hanya bisa melakukan itu untuk menebus kesalahan pada suaminya. Semenjak kejadian itu, Riko dan saudara suaminya semakin intim. Mereka sering jebol gawang saat suaminya pergi kerja. Hingga suatu hari Riko akan pergi jalan sama suaminya mumpung hari libur. Tapi tak lama dia mendapat telepon dari saudaranya. Riko dipanggil untuk menemuinya di markas. Riko bingung harus gimana karena dia sudah janji. Alhasil Riko berbohong pada suaminya kalau dirinya mendapat ajakan reunian sama teman lamanya di kafe. Nyatanya dia menuju markas saudaranya dan perang dunia kembali terjadi. Namun kali ini Riko akan menghadapi dua musuh sekaligus. Kalian tahu aja kan maksudnya. Sementara suaminya yang berada di atas mendengar suara gaduh dari bawah. Dia tahu kalau itu pasti kelakuan kakaknya. Padahal yang sebenarnya terjadi, ya sudahlah. Oke, jadi tadi itu adalah alur cerita film Flowing.